Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selamita Seviani dengan NIM 2205120418. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama mengetahui cara kerja routing statik. Yang kedua adalah mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Apa itu routing statik? Routing statik adalah jenis routing yang memungkinkan admin jaringan untuk secara manual mengkonfigurasi jalur-jalur khusus dalam jaringan mereka. Ini memiliki beberapa ciri khas, yaitu jalur yang ditentukan oleh admin jaringan dan tabel routing yang diisi secara manual. Routing statik sangat berguna dalam jaringan kecil, di mana hanya beberapa entry perlu ditambahkan pada setiap router. Cara kerja routing statik dapat diuraikan dalam 3 tahap. Pertama, admin jaringan mengkonfigurasi router sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diperoleh dari tabel routing yang telah diisi sebelumnya. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengatur konfigurasi router dengan routing statik yang memungkinkan pengiriman paket data dalam jaringan. Beberapa parameter yang penting dalam routing statik adalah yang pertama destination, yang menunjukkan alamat tujuan dan masker jaringan. Yang menunjukkan alamat tujuan dan network mask dan biasanya diisi dengan 0000/0 untuk semua jaringan. Yang kedua ada gateway yang menunjukkan alamat IP yang dapat dicapai melalui antarmuka. Kemudian ada pref source yang merupakan alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Yang terakhir ada distance 0-255 yang menunjukkan jarak administrator jaringan dari router. Ada keuntungan dan kerugian dalam menggunakan routing statik. Keuntungannya termasuk meringankan beban prosesor router, penggunaan bandwidth yang lebih efisien, keamanan yang lebih baik, dan kekebalan terhadap upaya peretasan. Namun, ada juga kerugian seperti kebutuhan untuk mengetahui semua informasi router, cocok hanya untuk jaringan kecil, kompleksitas administrasi yang lebih tinggi, dan rentan terhadap kesalahan manusia dalam pengisian data routing secara manual. Dalam situasi tertentu, routing statik bisa menjadi pilihan yang baik, tetapi harus dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan kebutuhan dan jaringan. Di sini terdapat 3 komponen router, di mana router 1 terhubung dengan PC1 dan PC2, kemudian terhubung dengan router 2 dan router 3. Kemudian router 2 terhubung dengan PC3 yang terhubung dengan router 2, router 1 dan router 3. Kemudian router 3 terhubung dengan server 1 dan server 2 dan terhubung dengan router 1 dan router 2. Untuk alamat IP dari masing-masing komponen akan saya tunjukkan di simulasi Cisco Packet Tracer. Berikut, alamat IP di PC1 adalah sebagai berikut. IP address-nya adalah 192.168.1.1, kemudian subnet max-nya 255.255.1.192, kemudian default gateway-nya adalah 192.168.1.62. Untuk PC2-nya adalah alamat IP-nya sebagai berikut. 192.168.1.65, subnet max-nya 192, default gateway-nya 1.126, dan untuk router 1 sendiri IP address 192.168.1.162, subnet max-nya menyesuaikan dengan CIDR-nya. Jangan lupa di-on-kan. Untuk yang terhubung dengan PC2, IP address dan subnet max-nya sebagai berikut. Dan untuk yang terhubung dengan router 1, IP address-nya sesuai dengan yang di gambar tadi, yakni 12.12.12.1, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian yang terhubung dengan router 3, yakni 13.13.13.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Selanjutnya router 2 yang terhubung dengan
PC3 ini memiliki IP address sebagai berikut: 192.168.1.253, kemudian subnet MAC-nya 128, default gateway-nya adalah 1.254, kemudian di routernya yang terhubung dengan router 1 yakni menggunakan 12.12.12.12, kemudian yang terhubung dengan router 3 menggunakan 23.23.23.2. Yang terhubung dengan PC3 yakni menggunakan 192.168.1.254. Untuk semuanya jangan lupa di-on-kan ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk router 3, di mana server 1 memiliki IP address sebagai berikut, sesuai pada skenario yakni di 33.33.33.1, subnet max-nya 0, default gateway-nya 33.33.33.33.3. Kemudian untuk server 2-nya IP address-nya sesuai pada gambar yakni 43.43.43.1, subnet max-nya tetap, default gateway-nya 43.43.43.43.3. Kemudian untuk router 3-nya yang terhubung dengan router 1 yakni menggunakan IP address 13.13.13.3, kemudian terhubung dengan router 2 yakni 23.23.23.3. Yang terhubung dengan server 1 yakni menggunakan IP address 33.33.33.3. Semuanya jangan lupa di-on-kan. Yang terhubung dengan server 2 menggunakan IP address 255.255.255.0. Yang terhubung dengan server 2 menggunakan IP address 43.43.43.3. Jangan lupa di-on-kan. Kemudian untuk tahap kedua yakni isikan tabel routing statik setiap router seperti di tabel. Untuk router 1 menuju ke PC3, di mana destinasinya adalah 192.168.1.128, karena /25 maka subnet max-nya 255.255.255.128. Karena untuk menuju ke PC3 kita harus melewati router 2 di mana gateway-nya adalah 12.12.12.12. Kemudian dari server 1, dari router 1 menuju ke server 1, di mana IP destinasinya adalah 33.33.33.0, karena /24 maka net max-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya sendiri karena melewati router 3 maka menggunakan gateway 13.13.13.3. Kemudian dari router 1 menuju ke server 2 di mana IP destination-nya adalah 43.43.43.0. Kemudian karena /24 maka net max-nya 255.255.255.0. Karena melewati router 3 maka gateway-nya adalah sama. Kemudian untuk router 2 yang menuju ke router 1 mana destinasinya adalah 192.168.1.0, kemudian net max-nya 255.255.255.168. Untuk gateway-nya karena melewati router 2 maka 12.12.12.1. Kemudian dari router 2 ke server 1 networknya 33.33.33.33.0, gateway-nya karena lewat router 3 menggunakan 23.23.23.3. Selanjutnya router 2 menuju ke server 2. Destinasinya adalah 43.43.43.0 karena /24, kemudian gateway-nya melewati router 3 berarti 323.23.23.3. Untuk router 3 karena router 3 hendak menghubungi PC1 dan PC2 di router 1 dan menghubungi PC3 melalui router 2. Untuk PC1 dan 2 destinasinya adalah 192.168.1.0 karena kita ringkas jadi bloknya /25 maka net max-nya 1.255.255.255.128. Dan gateway router 1 yang terhubung ke router 3 yaitu 12.12.12.1. Baik, langsung saja kita ke simulasinya. Kemudian kita tambahkan di router 1 static
Nah, seperti ini. Seperti yang di tabel tadi, untuk menuju ke PC3 maka menggunakan via 12.12.12.2, untuk menuju ke server 1 menggunakan via 13.13.13.3, untuk menuju ke server 2 menggunakan router 3 yakni 13.13.3. Selanjutnya adalah router 2. Kita tambahkan. Nah, di sini untuk menuju ke router 1 maka menggunakan via 12.12.12.1, untuk menuju ke server 1 menggunakan via 23.23.23.23, untuk menuju ke server 2 menggunakan via 23.23.23.3. Di router 3 kita tambahkan untuk menuju ke router 1 menggunakan via 13.13.13.1, untuk menuju ke router 2 menggunakan via 23.23.23.1. Lalu kemudian pindah ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IP versi 4 ke ICMP saja. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan ini. Yang pertama dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Mode simulation. Nah, ini hanya ICMP-nya saja. Kemudian kita next. Router ke PC2, kemudian kembali lagi ke router 1, lalu kembali lagi ke PC1. Ini berhasil ya. Kemudian selanjutnya dari PC1 ke PC3. Oke, next. Ke router 1, kemudian melewati router 2, kemudian menuju ke PC3, kembali lagi ke router 2, melewati router 2, kemudian kembali lagi ke PC1. Ini juga berhasil. Selanjutnya adalah PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Next, kita akan menuju router 1, kemudian melewati router 3, lalu menuju ke server 1. Dari server 1 melewati router 3, kemudian akan dikembalikan ke PC1. Ini juga berhasil. Kemudian dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Next, menuju router 1, kemudian melewati router 3, lalu menuju ke server 2. Lalu dikembalikan lagi melewati router 3, kemudian menuju ke PC1. Ini juga berhasil. Selanjutnya adalah dari PC3 ke PC1. Dari PC3 ke PC1. Next. Nah, ini akan dihubungkan ke router 2, kemudian melewati router 2, kemudian nanti menuju router 1 ke PC1. Nanti akan dikembalikan lagi melewati router 1 dan 2, kemudian menuju ke router 3 lagi. Oke, ini berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Next. Nah, di sini akan melewati router 2, kemudian menuju router 1 dan menuju ke destinasinya yakni PC2. Kemudian akan dikembalikan lagi dan berhasil. Ini berhasil. Kemudian selanjutnya dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Next. Ini nanti akan melewati router 2, router 3, kemudian akan menuju server 1. Nah, dikembalikan lagi melewati router 3, menuju router 2, dan kembali lagi ke PC3. Ini berhasil. Kemudian selanjutnya adalah dari PC3 ke server 2. Next. Nah, di sini juga melewati router 3, kemudian ke server 2. Dari server 2 dikembalikan lagi melewati router 3, kemudian menuju ke PC3. Ini juga berhasil.
Kemudian selanjutnya adalah dari server 1 ke server 2. Ini melewati server 3 ya. Yaps, ini juga berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Kita next. Di sini melewati router 3 menuju ke router 1, kemudian menuju ke PC 1. Dari PC 1 dikembalikan melewati router 3, kemudian menuju server 1. Ini berhasil. Kemudian dari server 1 menuju ke PC 2. Next. Menuju ke router 1 melewati router 3, kemudian menuju ke PC 2, dikembalikan lagi melewati router 3 dan kembali lagi ke server 1. Kemudian selanjutnya dari server 1 ke PC 3. Next, melewati router 3 menuju router 2 sampai ke tujuan PC 3, kembali lagi melewati router 3 dan tiba kembali di server 1. Semua percobaan telah berhasil dan juga tanpa hambatan. Kemudian tahap selanjutnya adalah kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Nah, kita melakukan tracing ke mode real time dulu. Kita lakukan tracing. Yang pertama dari PC 1 ke PC 2. Kita lihat dulu. Sebelumnya saya tadi sudah melakukan tracing dan hasilnya seperti ini. Yang pertama dari PC 1 ke PC 2. Destinasi tujuannya adalah PC 2. Kemudian yang telah dilewati adalah seperti ini. Kemudian di sini dari PC 1 ke IP-nya PC 3. Hasilnya seperti ini. Kemudian dari PC 1 ke server 1. Hasilnya seperti ini. Dari PC 1 ke server 2 hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya dari PC 3 kita tracking ke dari PC 3. Dari PC 3 ke PC 1 hasilnya adalah seperti ini. Kemudian dari PC 3 ke PC 2 hasilnya adalah seperti ini. Dari PC 3 ke server 1 hasilnya seperti ini. Dari PC 3 ke server 2 hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya dari server 1 kita lakukan tracing dari server 1 ke server 2 hasilnya seperti ini. Dari server 1 ke PC 1 hasilnya seperti ini. Dari server 2 ke dari server 1 ke PC 2 hasilnya seperti ini. Dari server 1 ke PC 3 hasilnya seperti ini. Demikianlah praktikum routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.